Shut up and sit down. Ini adalah gejala rantai yang sudah aus, itu sudah molor sehingga nggak bisa duduk pas dengan gigi pada gearnya. Ini yang akhirnya membuat bunyi gemerisik dan rantainya molor, sehingga setelan rantai ini harus terus dimundurkan. Dan kalau sudah molor seperti ini dan setelan rantai sudah maksimal, sudah tidak bisa disetel lagi. Kalau harus diganti rantai beserta gearnya belakang dan yang depan. Kalau nggak diganti, setelah ini akan semakin molor si rantai dan resiko bisa lompat lepas dari gearnya yang sangat berbahaya. Oke, kita mulai dari melepas cover penutup gear depan dengan menggunakan kunci shock atau kunci ring nomor 10 mili. Jadi pelan-pelan aja karena memang kebetulan bautnya ini cukup panjang karena menahan si cover ini supaya tetap rapat menutupi gear depan. Karena memang kalau sampai lepas ya bahaya sih. Nah, ini penampakannya gear depan orisinil bawaan dari Honda New CB 150R lanciran 2017. Setelah itu kita akan beranjak membongkar roda belakangnya. Jadi kita buka as rodanya pakai kunci ukuran 17 sama 21 mm kalau nggak salah, yang sisi kiri dan kanan. Kita kendorkan dulu, nggak usah sampai lepas, tentunya dengan kondisi standar tengah ya, jangan sampai standar samping karena bakal roboh, copot nanti rodanya ini. Kita kendorkan dulu si murnya, jangan sampai lepas. Setelah itu baru kita lepas sambungan rantainya. Kita cari, kita pakai tang lancip atau tang biasa juga bisa sebenarnya, meskipun agak kesulitan. Pakai tang lancip, kita lepas sambungan rantainya. Setelah beres, kita lepas rantainya. Santai saja, pelan-pelan aja, karena rapat biasanya kita perlu ketok sedikit. Maklum udah terpasang bertahun-tahun sih. Oke, beres lepas rantai, kita copot ban belakangnya. Nah, kenapa kok harus dicopot? Ya karena memang harus melepas gearnya sisi belakang, memang harus dilepas rodanya. Nah, gimana masangnya kalau nggak dilepas rodanya, betul nggak? Oke, kita cabut as rodanya, kita amankan kaliper rem belakangnya, dan kita bisa tarik lepas roda belakangnya. Untuk as penyetel kekencangan rantai itu biarkan aja, nggak perlu, sementara nggak perlu kita otak-atik dulu. Kita fokus ke rodanya. Oke, kita telentangkan, kita buka si 4 mur penguncinya. Jadi kita lepas dari itunya, dari tromolnya. Tadi sempat karena masih belajar ya, jadi sempat lepas si tromolnya dan napkirnya terlepas. Akhirnya semburat si karet peredamnya. Saya coba pasang lagi dan ini saya ulang untuk melepasnya.
Mungkin sedikit tipsnya, saat roda belum dilepas lebih baik dikendorkan dulu si mur gear belakangnya ini. Nggak usah sampai lepas, dikendorkan aja dengan posisi roda masih terpasang di swing armnya, di lengan ayunnya, dikendorkan, baru nanti rodanya dilepas. Nanti bakal mempercepat saat kita melepas gear belakang ini. Karena memang baru pertama nyoba ya, akhirnya saya lepas saat rodanya sudah copot dari swing arm. Alhasil memang agak susah. Oke, next sudah lepas si gear belakangnya, gear bawaan New CB 150. Dan selanjutnya bakal kita langsung pasangkan gear barunya, si RK, keluaran RK. Kalau ukurannya kebetulan saya pakai yang agak lebih kecil, karena ini aslinya adalah satu set gear dan rantai kepunyaan CB lama, old CB 150R. Jadi perbandingan gear depannya sama 15, sementara yang belakangnya agak lebih kecil, sedikit lebih kecil. Ya, ukurannya yang lama 46, yang lama 46, si TK ini 45. Kalau soal lain-lainnya sama persis sih, cuman beda ukuran mata gear belakang aja. Gear depan sama, terus ini juga ada beda di rantainya nanti. Oke, kita pasang dulu aja si gear belakang RK ini, karena memang untuk varian CB ini lubang dan dudukan gear pengikat gear belakangnya sama saja, jadi plug masuk tinggal kita kencangkan aja. Ini juga tidak perlu kencang-kencang, nanti bisa dikeraskan ulang saat rodanya sudah terpasang di swing arm, di lengan ayunnya. Oke, beres gear belakangnya, karena tidak merubah apapun, tinggal masang. Sekarang gear depannya, si roda belakang kita pinggirkan dulu, kita ganti opok-opok gear depannya. Kita lepas mur penguncinya, baut pengunci di gear depannya ada 2 biji, agak panjang, ukuran 10 mili juga. Karena biasanya kotor, bisa kita bersihkan dulu pakai bensin atau cairan pembersih lain supaya nanti tidak menyulitkan saat dilepas. Oke, kita juga lepas penguncinya, jadi kita tidak langsung lepas baut, langsung lepas gearnya, ndak ada penguncinya. Yang setelah melepas murnya, pengunci kita geser sedikit berlawanan jarum jam sampai copot penguncinya, cincinnya, baru kita lepas si gear depan. Nah, ini si gear depan yang baru, sama persis ukurannya 15 matanya, jadi tinggal pasang aja. Ini perbandingan kondisinya, yang lama sudah mulai lancip, terlihat ya, kondisinya juga kurang
bagus sih, namanya juga dipakai muter ratusan kilo. Setelah itu kita juga bereskan si rantainya, ditarik aja pelan-pelan, tapi yang jelas jangan takut kotor ya kalau ngerjakan sendiri, namanya juga ndak ke bengkel, lebih hemat biaya tapi pasti berkotor-kotor. Oke, kita langsung pasang aja, kita paskan dengan dudukannya, lalu pasang penguncinya, geser sedikit perlawanan jarum jam, baru setelah itu pasang baut penguncinya, dikencangkan ya. Tapi kalau misal pakai kunci shock, pakai stang yang agak panjang, jangan terlalu kenceng ya, soalnya karena bautnya itu agak kecil, jadi kalau kita lewat kuat muternya takutnya patah, malah jadi panjang urusannya, bisa ke tukang baut segala, malah nambah-nambah ongkos kan, maunya ngirit dengan bongkar dan pasang sendiri malah kudu ke bengkel segala macem, puput, bikin baut baru, bikin lubang baut baru, ribet pokoknya. Jadi hati-hati kalau emang ngerjakan sendiri ya. Oke, pengerasannya cukup, nggak perlu kelewat keras, takutnya slack atau patah. Sudah kenceng. Setelah ini kita lanjut pasang rodanya. Jadi rantainya setelah roda belakang masuk ke lengan ayunnya, jangan lupa setelan rantainya kita mentokin ke dalam, jadi sampai mentok ke kiri. Kita kendorkan mur pengikatnya sampai pol, pasang antingnya, dan kita masukkan rodanya. Memang kadang agak susah kalau kerjakan sendiri. Ini pun saya pakai pakai tripod untuk rekamnya, jadi saya kerjakan sendiri. Memang kesulitan kalau pas masukkan rodanya ini karena harus jangka, jadi ya bisa pakai kaki juga untuk nahan rodanya supaya nggak gelundung, nggak menggelinding lepas. Oke mas, setelah itu sudah pas, dimasukkan as rodanya, diketok sedikit kalau memang kurang kuat dorongnya. Jangan lupa kaliper rem cakramnya juga ya, dipaskan sisi kanan. Satu kita coba keraskan mur as rodanya, nggak perlu keras-keras dulu karena nanti kan bakal disetel ulang ketegangan rantainya. Kita atur ulang ketegangan rantainya, kita mentokkan ke depan, jadi memendekkan sumbu asnya ke depan. Setelah itu lanjut kita pasang rantai, yang depan sudah terpasang, tinggal yang belakang tinggal nyambung, masangkan ke gearnya, dikelindingkan deh rodanya sampai pas, mentok, ketemu sambungannya, kita pasang sambungan rantainya. Kemudian pasang juga klip penguncinya, lalu kita keraskan pakai tang lancip penguncinya, dan setel juga nantinya mur setelan rantainya kiri dan kanan juga harus sama, harus mentok ke depan. Setelah itu baru nanti terakhir kita kencangkan as rodanya. Oh ya, untuk rantai memang berbeda dengan New CB. Rantainya ini karena gearset kepunyaan old CB sehingga lebih pendek ketimbang New CB. Bedanya sekitar dua mata.
namun nggak jadi masalah karena setelan rantainya ini sudah mentok ke depan, jadi posisi roda belakang itu sudah pol ke depan, alhasil jarak sumbu rodanya juga makin pendek dan rantainya bisa terpasang sempurna. Nah ini kan sudah mentok sampai depan setelan rantainya. Kalau setelan rantainya agak digeser sedikit ke belakang, memang tidak bisa terpasang si rantainya, pasti kesulitan masang rantainya karena gak bakal sampai. Makanya triknya pakai ini adalah triknya pakai gearset old CB lama, CB 150R lama ke new CB. Triknya adalah menyetel setelan rantainya mentok ke depan, jadi posisi roda belakang itu maju semaksimal mungkin. Oke, sudah terpasang penguncinya, nyambung rantai juga sudah aman, jangan terbalik ya. Setelah itu baru kita kencangkan mur setelan rantainya kiri dan kanan, dan memasang kembali cover gear depannya. Lakukan dengan kebalikannya tadi. Nah, udah beres, rapi kan? Motor baru gearsetnya maksudnya lebih nyaman, nggak berisik pakai gearsetnya RK ini. Kalau tarikan sama kecepatan sih enggak begitu pengaruh kalau menurut saya, biasa aja. Meskipun gear belakangnya lebih kecil karena beda satu mata pakai 45. Nah, sementara posisi roda belakang maju. Jadi kayaknya terbantu dengan wheelbase, jarak sumbu roda yang memendek. Jadi akselerasinya juga masih sama aja, nggak ada bedanya. Shut up and sit down.